Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan vektor di ruang dimensi 3 dari soal nomor 1 sampai dengan selesai. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ya kita bahas mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, jika diketahui balok ABCD, EFGH seperti pada gambar di bawah ini, hasil penjumlahan dari vektor BC ditambah vektor DC ditambah vektor CG adalah vektor apa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat kembali konsep dari penjumlahan vektor. Misalkan kalau vektor XY ditambah dengan vektor YZ, maka ini akan menghasilkan vektor XZ. Nah, jadi perhatikan di sini XY, kemudian YZ, Y-nya sudah sama, maka hasilnya adalah vektor XZ. Kita akan menggunakan konsep ini untuk mengerjakan soal nomor 1. Pada soal tersebut, diketahui vektor BC. Pada soal tersebut, ditanyakan vektor BC ditambah vektor DC, kemudian ditambah vektor CG. Nah, berdasarkan hal ini, yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu adalah DC ditambah dengan CG. Kenapa? Karena di sini sama-sama ada titik C. Berarti ini akan menghasilkan vektor DG. Kemudian kita tulis lagi vektor BC ditambah hasilnya vektor DG. Jadi kita akan mencari vektor yang sama dengan vektor BC, yaitu sama panjang dan sama arahnya. Perhatikan vektor BC ini mempunyai panjang dan arah yang sama dengan vektor AD, EH, dan FG. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mengandung huruf D. Berarti vektor BC ini sama dengan vektor AD. Kemudian ditambah dengan DG. Maka hasilnya adalah vektor, ini sudah sama-sama huruf D, maka hasilnya adalah vektor AG. Selesai. Untuk menyelesaikan soal nomor 2, kalian ingat kembali konsep dari penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalkan kalau kita punya vektor XY, kemudian ditambah dengan vektor YZ, ini akan menghasilkan vektor XZ, seperti soal nomor 1 tadi. Kemudian ada konsep tambahan, ketika kita mempunyai vektor XY, ini akan sama dengan min vektor YZ. Jadi ketika kita tukar pangkal dengan ujungnya, maka ditambahkan tanda negatif. Nah, sekarang kita beralih ke soal. Diminta adalah vektor PW dikurangi QW ditambah vektor UV. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu vektor PW dikurangi vektor QW ditambah vektor UV. Nah, dari ketiga vektor ini kita lihat yang mana yang mempunyai pangkal dan ujung yang sama. Kita perhatikan di sini ada vektor PW dikurangi QW. Ini kan W-nya sama ya, tapi ini terletak di ujung, ini juga terletak di ujung, sementara kita harus menemukan ujung dengan pangkalnya. Maka caranya adalah QW akan kita ganti menjadi vektor WQ dengan syarat nanti dikali dengan negatif. Maka vektor PW min, ini menjadi min vektor WQ ditambah vektor UV. Nah, berarti vektor PW ini min dengan min akan menjadi plus vektor WQ ditambah vektor UV. Nah, sekarang W dengan W sudah sama, berarti kita menghasilkan vektor PQ. Kita tuliskan vektornya, vektor PQ ditambah UV. Nah, antara si PQ dan UV ini kan nggak ada titik yang sama, maka kita carilah vektor yang
besarnya sama dan arahnya juga sama dengan salah satu vektor ini agar kita dapatkan titik yang sama. Misalkan kita akan merubah si vektor PQ. Berarti UV kan yang ini. Kemudian PQ yang ini. Kalau kita akan merubah vektor PQ, kita harus mencari vektor yang besarnya sama dan arahnya sama dengan PQ, kemudian berkaitan dengan vektor UV. Vektor apakah itu? Yaitu vektor TU. Berarti kita tuliskan PQ itu sama dengan vektor TU ditambah dengan vektor UV, maka akan menghasilkan vektor TV. Karena di pilihan tidak ada vektor TV, maka kita cari vektor yang besarnya sama dengan TV, arahnya juga sama dengan TV. Vektor apakah itu? Vektor PR, maka jawabannya adalah A. Soal nomor 3, kalian diminta untuk menentukan vektor AB dikurangi vektor AD ditambah vektor AH. Sebelum mengerjakan soal ini, kita perlu menggambar dulu si balok ABCDEFGH. Nah, kita tinggal tentukan titiknya. Ini titik A, kemudian B, C, D, E, F, G, H. Vektor AB dikurangi vektor AD. Kita tuliskan terlebih dahulu vektor AB dikurangi vektor AD ditambah dengan vektor AH. Perhatikan antara AB dan AD ada titik yang sama, yaitu titik A. Jadi caranya gimana? Caranya ialah kita ganti si AB ini menjadi BA. Tapi sebelum diganti, maka kita harus meletakkan tanda min di depan vektor AB yang akan diganti menjadi BA. Kemudian ini menjadi min AD ditambah AH. Selanjutnya ialah kita gunakan konsep penjumlahan vektor. Maka kita keluarkan negatifnya, ini menjadi vektor BA plus vektor AD ditambah vektor AH. Perhatikan sudah ada titik yang sama, pangkal dengan ujung yaitu A. Maka ini akan menghasilkan vektor BD ditambah vektor AH. Nah, antara si BD dan AH ini kan tidak ada titik yang sama. Maka kita akan mengganti salah satu vektor ini agar mempunyai titik yang sama. BD arahnya ke sini, kemudian AH arahnya ke sini. Misalkan kita akan mengganti si AH, maka kita akan mengganti vektor AH ini dengan vektor yang besarnya sama dan arahnya sama dengan AH, tetapi berkaitan dengan BD. Vektor apakah itu? Yaitu vektor BG. Ini kan sudah ada sama-sama titik B nih. Sehingga kita peroleh ini menjadi min BD ditambah dengan vektor BG. Berarti caranya gimana? Caranya adalah vektor BD ini kita tukar posisi antara titik pangkal dengan ujungnya. Berarti min dalam kurung min BD berarti min dalam kurung min DB, vektor DB, kemudian ditambah dengan vektor BG. Oke, berarti ini menjadi vektor DB ditambah vektor BG, hasilnya adalah vektor DG. Karena di pilihan tidak ada DG, maka kita harus mencari vektor yang besarnya sama dengan DG dan arahnya pun sama dengan DG. Vektor apakah itu? Yaitu kita lihat vektor DG yang ini, maka vektor DG ini sama dengan vektor AF. Jawabannya ialah B. Soal nomor 4. Jika diketahui kubus PQRS TUVW
sebelumnya kita gambar terlebih dahulu nih si kubusnya. Kita berikan titik P, Q, R, S, kemudian T, U, V, W. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah vektor SV dikurangi vektor WU, kemudian ditambah vektor WQ. Kita perhatikan antara vektor WU dan WQ punya titik yang sama, yaitu titik W. Maka, kita tuliskan terlebih dahulu vektor SV, WU kita ubah menjadi UW dengan memberikan tanda min UW, kemudian ditambah vektor WQ. Maka ini akan menghasilkan vektor SV min dengan min menjadi plus vektor UW ditambah vektor WQ. Nah, sudah kita peroleh titik W ini sama dengan ini. Maka kita hasilkan vektor UQ. Tuliskan terlebih dahulu vektor SV ditambah vektor UQ menghasilkan vektor apa? Karena tidak ada titik yang sama antara SV dan UQ, maka kita akan merubah salah satu vektor ini agar mempunyai titik yang sama. Perhatikan gambar SV itu vektornya ini, kemudian UQ. UQ vektornya yang ini. SV, UQ. Kita akan merubah vektor apa? Misalkan kita rubah si vektor UQ. Carilah vektor yang besar dan arahnya sama dengan vektor UQ, yaitu vektor apa? Vektor VR. Maka si UQ kita ubah menjadi VR. Tuliskan lagi vektor SV ditambah vektor VR. Sudah ada titik yang sama belum? Sudah ada, yaitu titik V. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu vektor SR. Karena di pilihan tidak ada SR, maka kita carilah vektor yang panjang dan arahnya sama dengan vektor SR. Perhatikan gambar, SR itu yang ini. Maka vektor yang panjang dan arahnya sama dengan SR, yaitu ada vektor PQ, TU, dan WV. Tinggal kalian lihat dan perhatikan di pilihan yang disediakan vektor yang mana? Vektor PQ. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekian untuk video pembahasan kali ini. Untuk soal nomor 5 sampai dengan nomor 10 akan Ibu bahas pada video pembahasan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan mengenai pembahasan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4, kalian boleh bertanya melalui WhatsApp group atau kalian juga boleh bertanya melalui forum diskusi di Classroom. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.